Berikut merupakan video perhitungan DPPH. Jika tanpa pengeceran, konsentrasi dari sampel adalah 100 mg per mililiter. Jika dengan pengeceran, maka pengeceran 5 kali akan menghasilkan konsentrasi 20, pengeceran 10 kali 10, pengeceran 50 kali adalah 2, kemudian 1, kemudian di sini adalah 0,5, dan tanpa sampel konsentrasinya adalah 0. Selanjutnya, berdasarkan pengukuran, didapatkan nilai absorbansi pada blanko atau tanpa sampel adalah 0,865. Kemudian dengan sampel dia akan menurun konsentrasinya. Sekarang kita hitung dulu berapa persen kapasitas antioksidannya. Persen kapasitas antioksidan dihitung dengan sama dengan buka kurung absorbansi blanko dikurangi absorbansi sampel tutup kurung dibagi dengan absorbansi blanko. Kemudian jangan lupa untuk dikalikan 100. Ini adalah kapasitas antioksidan dari sampel konsentrasi 0,5 mg per mililiter. Nah, untuk yang lain kita bisa dengan menarik saja, jangan lupa untuk mengunci blanko. Karena blanko posisinya akan sama terus. Dengan memberikan nilai tanda dolar, maka blanko akan terkunci sehingga kita bisa tinggal mendrag hasilnya. Termasuk di sininya adalah nilai tanpa sampel 0%. Nah, selanjutnya dengan beberapa konsentrasi ini kita akan membuat regresi. Regresi yang akan kita lakukan, lakukan seperti ini dengan konsentrasi terhadap kapasitas antioksidan. Kemudian kita insert, kita pilih scatter plot. Nah, dari scatter plot ini kita akan klik kanan, add trend line. Nah, ini adalah trend line dari linear. Nah, dari linear kita cek display equation dan R-square value on the chart, akan keluar nilai regresi dan R-square-nya. Nah, hanya saja dalam kapasitas antioksidan tidak semuanya akan bersifat linear. Mungkin saja dia sifatnya logaritmik. Maka kita coba juga untuk logaritmik. Jika untuk logaritmik 0 tidak boleh masuk ke dalam kurva karena akan merusak perhitungan. Kemudian kita insert sekali lagi, kita masukkan chart dan kita pilih scatter. Nah, kali ini kita klik add red line. Nah, untuk ini kita pilih klik yang logaritmik. Nah, kemudian setelah kita klik logaritmik, kita klik display equation on chart dan display R-square value. Nah, ini adalah yang kedua. Kalau bisa dilihat di sini, nilai R-square yang kedua yang bentuknya logaritmik ini mempunyai nilai R-square yang lebih tinggi daripada yang linear. Sehingga kita perlu menggunakan yang logaritmik, yang R-square-nya lebih tinggi. Maka ini kita hapus, kemudian kita hanya pakai yang ini. Nah, untuk DPPH kita perlu menghitung effective concentration 50, artinya EC50 atau konsentrasi yang mempunyai aktivitas 50%. Nah, kalau kita lihat di sini aktivitas 83, 85, ada 45. Nah, EC50 adalah konsentrasi di mana dia mempunyai kapasitas antioksidan 50%. Bagaimana caranya? Adalah dari regresi ini kita ubah Y-nya menjadi 50. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai X-nya. Nah, kalau kita lihat di sini perhitungannya. Ini adalah Y sama dengan 22,272 ln X tambah 25,394. Y kita ubah menjadi 50. Nah, sehingga kita dapat ln X adalah 1,10479, dari mana diperoleh ini adalah 50 dikurangi dengan 25,394 kemudian dibagi
dengan 22,272. Dapatlah angka 1,10479. Kemudian X adalah E dipangkat dari 1,10479 ya, untuk menghilangkan lone-nya ini. Nah, setelah itu kalau di kalkulator kamu bisa mengklik shift dari lone ya. Ini adalah lawan dari lone, jadi shift dari lone, maka didapatkan X adalah 3,02 mg per mililiter. Nah, setelah kita dapat angka ini, kita cross check. Kalau kita lihat di sini, kapasitas antioksidan 50. Nah, kita turunkan, kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah benar adalah dekat dengan angka 3 mg per mililiter. Artinya perhitungan kita sudah tepat.